Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari pujian berkat kemurahan-Mu. Kasih kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita ulangi pujian ini sekali lagi, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengambil waktu teduh secara pribadi. Ibadah kita selanjutnya akan dipimpin oleh Diaken Ibu Wanti Theo Pasorong. Saya persilakan. Shalom, Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagi para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan pada pagi hari ini, kita mau memulai akan ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Tentunya kita menyiapkan hati kita hanya kepada Tuhan. Dan sebagai tanda kesiapan hati kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama Jemaat Tuhan, kita naikkan segala syukur kita hanya kepada Tuhan. Dan saya persilakan Jemaat Tuhan untuk berdiri. Bersama-sama kita memulai akan ibadah kita. Kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 7, Besarlah Setiamu. Di dadaku rasa tidak
Mari kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat, dan syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Bahwasanya Engkau lah Allah yang layak untuk menerima pujian dari kami umat-Mu. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Bahwa 1 bulan lagi lamanya Tuhan sudah menjaga dan memeliharakan kami seluruh umat-Mu. Kami masih boleh diperkenankan ada menikmati hidup hingga detik ini. Bahkan kami bersyukur bahwa ada waktu yang Tuhan masih boleh percayakan bagi kami. Kami boleh ada di hadirat Tuhan, menikmati persekutuan dengan-Mu Tuhan di dalam ibadah ini. Karena itu Tuhan, seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal sampai selesainya, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, kita kembali memuji akan nama Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 198. Kita menyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua, ke Sion, ke Sion. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakui pengakuan iman kita dan saya persilakan untuk berdiri. Marilah dengan hati dan mulut kita berkata, kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka,
serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita melalui doa kita pada pagi hari ini. Kita naikkan hanya kepada Tuhan. Namun sebelum kita berdoa, kembali kita menyikat pujian kita dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 173. Pelihara sulumu, kita menyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kasih Bapa memanjatkan pinatnya, namun seluruh yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara seluruh pantai walau hanya kita. Agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Malam sesudah turun, ombak dahsyat menyerang, banyaklah telah pengharap sinar sulu yang terang. Pelihara sulu pantai walau hanya ditelan, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Pelihara sulu pantai walau hanya ditelan, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini kami datang menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Oleh karena sekasih setiamu selalu baru tiap hari kami alami. Terbukti bagi kami bersama dengan seluruh jemaatmu sebulan telah kami lewati dalam berbagai tugas dan pekerjaan yang Allah percayakan, dalam menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Namun kami sungguh bersyukur bahwa Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami bersama dengan seluruh jemaatmu di sini, sehingga kami hari ini boleh dilayakkan oleh Tuhan kembali ada di bulan yang baru, di hari yang ke-7 di bulan Februari ini. Kami sadar bersama dengan jemaatmu sampai hari ini kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi itu karena kemurahan Tuhan. Dan terima kasih untuk kesempatan yang begitu berharga yang Tuhan berikan, sehingga pada saat ini masih ada waktu di mana kami boleh datang bersama dengan umat Tuhan, mempersembahkan tubuh jiwa raga kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah setiap jemaatmu yang sedang beribadah kepadamu pada hari ini di rumah mereka masing-masing, kiranya Engkau Tuhan yang akan menolong mereka, sehingga sungguh-sungguh terpaut hanya kepada Tuhan, dan penyembahan yang dilakukan sungguh-sungguh dilakukan di dalam roh dan kebenaran. Dan pada saat ini kami sungguh bersyukur kepadamu, beberapa di antara jemaat Tuhan minggu lalu dalam keadaan sakit. Terima kasih Tuhan telah menyatakan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih kami persembahkan kepadamu beberapa di antara jemaatmu yang keluar kota Makassar boleh kembali dengan selamat. Juga kami bersyukur bahwa Engkau telah memberkati beberapa di antara jemaatmu yang boleh Engkau tambahkan usianya setahun lagi. Terima kasih Engkau boleh tambahkan usia bagi hambamu Bapak Theo Pasorong, anak kekasih Lita Evelyn, Aaron Lumba, Ibu Imelia Tantendean, Lionel Febrianto, Kiara Putri, Ibu Deborah Tikupadang, Saudari Trisa Sambara, Juan Rafael, dan Ibu Anece Dali. Kami sungguh bersyukur untuk umur panjang yang Tuhan percayakan bagi setiap umatmu dan anak-anakmu di tempat ini. Biarlah ketika mereka menikmati pertambahan usia,
Mereka sungguh-sungguh merasakan bahwa semua itu karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kesempatan hidup yang Tuhan masih diberikan kepada mereka sekalian dalam menjalani usia pemberian Allah itu. Mereka sungguh-sungguh tahu untuk terus mendahulukan Engkau di dalam seluruh laku langkah kehidupan mereka. Pada kesempatan ini kami sungguh bersyukur bahwa Engkau senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tengah-tengah seluruh jemaat-Mu di sini, sehingga mereka tetap menikmati sukacita dan damai dari Allah. Biarlah lewat pengalaman hidup yang telah dilalui di hari-hari yang lalu, akan memotivasi jemaat-Mu di tempat ini untuk semakin lebih dalam mengenal Engkau, lebih kuat di dalam iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa mendoakan jemaat Tuhan bersama dengan beberapa di antara hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa mendoakan hamba-Mu Bapak Peter Bana, Bapak Alex Tan, Ibu Esther Duma. Juga kami berdoa mendoakan Ibu Jen Kristomus, Ibu Salan, Ibu Novitni Rawa, beberapa orang tua kami yang sudah tidak kuat secara fisik. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta Joni Jaba, Bapak Pendeta Christian Palinggi, Ibu Pendeta Olvi Akti, Bapak Pendeta Andarias Roma, Bapak Pendeta Agustinus Babilang, dan kami berdoa kepadamu Bapa di sorga untuk Bapak Pendeta Suleman Taruklawa. Kiranya di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur-Mu, jamalah setiap jemaat Tuhan yang sedang menjerit di dalam penderitaan kesakitan saat ini. Sembuhkanlah mereka Tuhan, sehingga dengan kekuatan kuat kuasa daripada-Mu, mereka akan memperoleh pemulihan yang secara total dari Tuhan. Dan ketika mereka menikmati kesembuhan dari Allah, mereka akan sungguh-sungguh hidup, menguatkan iman mereka kepada Allah, dan senantiasa hidup tahu bersyukur hanya kepada Allah. Semua yang diupayakan untuk mencari kesembuhan, kiranya Tuhan akan memberkati, sehingga lewat itu menjadi sarana kesembuhan dan kekuatan yang baru bagi jemaat-Mu dan juga bagi para hamba-hamba-Mu. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini untuk jemaat Tuhan yang sudah dalam keadaan lanjut usia. Kiranya Tuhan terus kuatkan dan teguhkan iman dan pengharapan mereka kepadamu. Sehingga dalam menjalani masa tua mereka, mereka tidak akan melihat kepada situasi dan kondisi fisik mereka. Tetapi mereka akan tetap menyerahkan hidup mereka kepada Allah dan meyakini bahwa janji-Mu Tuhan akan terus mereka alami di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk para orang tua kami yang sudah tidak berdaya secara fisik. Berdoa untuk Ibu Randa, Ibu Salan, Ibu Boko, Ibu Limbu, Ibu Lumba, juga Ibu Buya, Ibu Maria Pato. Kami mohon kepadamu Bapa di sorga, kiranya Tuhan akan menolong mereka, sehingga sekalipun fisik mereka semakin hari semakin melemah, tetapi iman mereka tetap kuat sampai akhir hidupnya kepadamu. Kami berdoa mendoakan jemaat Tuhan yang sedang menjalani masa kehamilan. Berkatilah mereka Tuhan, sehingga mampu mengangkat tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Berkati janin yang ada dalam kandungan mereka, sehingga terus bertumbuh secara sehat dan sempurna, dan pada waktunya akan melahirkan dengan selamat. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Siapkanlah tempat di mana mereka bisa menerapkan disiplin ilmu yang Tuhan telah percayakan. Berdoa yang bergumul dengan pasangan hidup, siapkan yang sepadan dan seiman dengan mereka. Berdoa untuk pemuda dan pemudi-Mu di sini, beri kemenangan dalam menjalani masa muda, agar masa muda mereka sungguh-sungguh dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa untuk setiap rumah tangga jemaat-Mu di sini, kiranya Tuhan akan terus menghadirkan akan sukacita dan damai di tengah-tengah rumah tangga mereka. Sehingga rumah tangga jemaat-Mu di sini menjadi rumah tangga Kristen yang betul-betul menikmati berkat-berkat dan damai dari Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan pada kesempatan ini untuk jemaat Tuhan yang jauh terpisah dari kami oleh karena tugas dan pekerjaan yang Allah percayakan. Kiranya Tuhan akan menyertai dan melindungi di tempat kerja mereka masing-masing. Sehingga sekalipun kami berpisah secara jasmani, namun kami akan tetap satu dalam doa dan iman kepada Tuhan. Buatlah segala sesuatu yang mereka kerjakan, lakukan, berhasil dengan baik. Dan biarlah hari ini juga mereka juga beribadah hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini untuk Yayasan Panti Asuhan Titipan Kasih di tempat ini. Kiranya Tuhan akan terus memberkati hamba-Mu Ibu Frederika Darwono sebagai penanggung jawab Panti Asuhan ini. Berkati semua anak-anak kekasih yang ada di Panti Asuhan, sehingga mereka akan terus digembleng, dibina untuk semakin mengenal Tuhan, bahkan menjadi anak-anak kebanggaan di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah persekutuan. Kami berdoa kepadamu Bapa di sorga, mendoakan akan pembangunan gedung gereja di tempat ini.
Kiranya Tuhan akan terus memberkati dana dan biaya yang masih dibutuhkan. Biarlah kiranya Tuhan akan dengan caramu sendiri akan mencurahkan berkat-Mu di tengah-tengah persekutuan kami jemaat-Mu di sini. Sehingga suatu saat bangunan ini boleh terselesaikan dengan baik dan di dalamnya namun-Mu dipermuliakan. Berkati panitia pembangunan yang ada sehingga mereka boleh bekerja dengan maksimal untuk memikirkan kelanjutan pembangunan gedung gereja di sini. Kami berdoa untuk presbiter yang ada di sini, berdoa untuk tata usaha, koster, pemain musik, juga tim multimedia dan setiap pengurus intragerejawi yang ada. Guru-guru sekolah minggu, kiranya Tuhan akan memberkati kami sekalian. Ikat kami dengan tali cinta kasih-Mu sehingga kami terus bergandengan tangan di dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Lewat pelayanan-pelayanan dan karunia dan talenta yang Allah percayakan bagi kami. Kami boleh kerjakan bersama dengan baik dan di dalamnya Tuhan akan membangun iman rohani. Jemaat-Mu di tempat ini semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan pada kesempatan ini. Mendoakan akan Badan Pengurus Majelis Sinode, Badan Pengurus Majelis Jemaat, Badan Pengurus Majelis Klasis. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap pengurus yang ada, sehingga kami sama-sama bekerja dengan baik untuk memikirkan kemajuan pelayanan dalam organisasi kami Gereja Kibait masa kini dan masa yang akan datang. Biarlah semua yang diprogramkan di tahun ini boleh terlaksana hanya untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa mendoakan akan rapat sidang Majelis Klasis Makassar yang akan diadakan di bulan ini. Kiranya Tuhan akan memberkati sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik. Dan kami berdoa untuk situasi dan kondisi yang masih ada, yang kami masih rasakan dengan adanya pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan akan menjaga dan melindungi seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga mereka tetap aman terpelihara di dalam Tuhan. Dan kami mohon kiranya dengan jika Tuhan berkenan, Engkau halau virus yang ada, sehingga suatu saat oleh waktu Tuhan, virus corona ini akan berlalu. Dan di dalamnya Tuhan, mujizat-Mu akan dilihat dan disaksikan oleh dunia ini, bahwa Engkaulah yang maha kuasa di dunia dan di langit. Saat ini Tuhan kami berdoa kepada-Mu, mendoakan saudara-saudara seiman kami yang sedang mengalami bencana alam. Baik saudara-saudara kami yang ada di Sulawesi Barat, yang ada di tempat-tempat yang lain mengalami gempa, yang mengalami banjir, mengalami hal-hal yang lain. Oh Tuhan, kuatkanlah semua umat-Mu, jagalah mereka dan berkatilah mereka, sehingga dalam menghadapi semuanya ini, mereka akan tetap menyerahkan diri mereka hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati, berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air, sehingga mereka mampu menjalankan roda pemerintahan mereka dengan penuh takut akan Tuhan. Berkati penginjilan-penginjilan yang dilaksanakan, sehingga setiap jiwa-jiwa yang masih terhilang di hadapan-Mu boleh dijangkau oleh Injil-Mu. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan saat ini untuk seluruh jemaat-Mu yang siap untuk memasuki minggu yang baru dengan berbagai kegiatan dan pergumulan-pergumulan yang mereka harus lalui. Kami mohon kiranya Tuhan jaga dan lindungi jemaat-Mu. Biarlah umat-Mu di tempat ini berjalan di dalam rel kebenaran Tuhan. Dan semua yang mereka kerjakan boleh berhasil. Dan mereka boleh senantiasa hidup bersyukur dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Ya Allah ya Tuhan kami, bertatalah di atas pujian dan penyembahan kami pada hari ini. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau pada hari ini, sehingga setiap berita-berita firman-Mu yang ditaburkan hari ini akan membangun iman orang yang mendengarkannya, terlebih menjangkau jiwa yang masih terhilang di hadapan Allah. Pakai semua hamba-hamba-Mu pada hari ini sesuai dengan urapan Roh Allah sendiri. Inilah doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Kami bawa kepada-Mu di dalam nama Yesus, kekasih jiwa kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saatnya kita akan mendengarkan akan firman kebenaran Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Samedi MTH, menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari pujian yang mengatakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Siapkan hati kita untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bersama-sama kita angkat pujian, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang
bersama-sama kita katakan, Engkaulah sumber kekuatanku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini ada waktu bagi kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuntun dan sertai kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami dengan benar firman-Mu dan siap melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Anugerai kami roh-Mu Tuhan sehingga kami dapat bersama-sama mengerti dengan baik dan bersama-sama pula melakukannya dalam hidup kami. Hamba-Mu yang Tuhan pakai hari ini, anugerai hamba-Mu hikmat dan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu mampu menjadi alat-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sesungguhnya kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Satu sukacita bagi kita tatkala kita bersama-sama beribadah dan menikmati hadirat-Nya dalam penyembahan kita hari ini. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita dapat melewati bulan Januari di tahun 2021 dan saat ini kita memasuki minggu pertama di bulan Februari, dan dalam bulan ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari tema pengharapan yang pasti. Dan dalam minggu ini kita akan belajar dasar pengharapan yang pasti. Saya mengajak kita membuka kebenaran firman Tuhan dari surat Roma pasal 4 ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25 firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Tema kita pada hari ini, dasar pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti tentunya hanya kita dapatkan dari dan di dalam Tuhan Yesus saja. Harapan bisa diartikan kerinduan akan sesuatu yang baik untuk masa depan. Seperti kerinduan kebanyakan orang, bahkan semua orang di muka bumi ini, di mana mereka merindukan supaya pandemi COVID-19 ini berlalu jauh dan hilang dari kehidupan kita.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, setiap kita pasti punya harapan dalam hidup ini. Dan biasanya harapan kita berhubungan dengan kehidupan untuk kebutuhan kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, untuk itu harapan kita mulai merancangkan masa depan kita sejak dini, agar harapan kita itu dapat terlaksana dan terwujud. Namun kadangkala harapan kita tidak seperti yang kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan kadang sebaliknya terjadi dalam hidup kita. Maka dari itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, hanya harapan di dalam Yesus Kristuslah kita menikmati harapan yang pasti itu. Dan tentunya harapan itu tidak akan pernah mengecewakan, karena Kristus menjamin itu bagi kita. Kalau demikian jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Yesus yang menjadi pengharapan yang pasti bagi kita. Apa yang menjadi dasar pengharapan kita dalam Yesus Kristus? Yang pertama, kita dapat lihat dari pembacaan kita tadi dalam ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Dasar pengharapan kita dalam Yesus Kristus yang pertama, yaitu iman atau kepercayaan kita kepadanya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jika kita mencermati akan ini, tentunya kita akan mendapati bahwa sesungguhnya apa yang kita harapkan, kita imani itu, bahwa kita telah mendapatkannya, walaupun kita belum melihat secara mata kita, kita belum menerima, dan itulah iman dari harapan kita kepada Tuhan saja. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kalau saya mau menganalogikan hal ini, iman yang dikatakan tadi, harapan yang kita inginkan namun belum kita lihat, tetapi itu kita percaya kita mendapatkannya. Seperti kita mengharapkan uang, namun yang diberikan kepada kita adalah sebuah cek. Cek itu diberikan kepada orang yang terpercaya dan menjamin bahwa cek itu pasti memiliki isinya, ada isinya, dan juga dapat kita uangkan pada waktunya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, walaupun uang itu belum di tangan kita, belum cek saja, tetapi dikatakan bahwa kita sudah bisa memperhitungkan dan kita sudah bisa merancangkan kehidupan kita. Apa saja yang akan kita gunakan dari uang itu untuk kita pakai di dalam hidup kita. Tatkala kita sudah membutuhkannya, kita tinggal menguangkan cek itu pada waktu yang ditentukan oleh sang pemberi cek itu. Maka dari itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, disinilah kita dapat melihat bahwa iman berarti percaya pada apa yang telah dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita, baik yang sudah kita terima maupun yang belum kita terima di dalam hidup ini, baik itu pada masa yang lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Maka dari itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, karena imanlah orang Kristen yakin bahwa apa yang diharapkan akan menjadi kenyataan, dan harapannya tidak akan pernah mengecewakan. Itu terdapat dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Iman membuat orang Kristen memiliki pengharapan kepada Allah, dan pengharapan itu adalah sikap orang percaya
yang mengakui Allahnya dan yang mengenal Allah di dalam hidupnya. Semakin kita percaya dan mengenal Allah, maka semakin kita menaruh harapan kita kepadanya. Berbeda dengan manusia, kadang kita semakin percaya kepada manusia, kita semakin berharap kepada mereka, kita semakin menggantungkan dan bersandar kepada harapan rekan kita atau manusia, maka semakin kita bersandar dan percaya kepadanya. Tentunya berbeda tatkala kita tidak percaya kepada orang itu. Tatkala kita percaya kepada orang itu dan orang itu mengecewakan kita, tentunya berbeda sakitnya, berbeda kecewanya jika kita tidak percaya kepada orang itu. Kalau kita tidak percaya kepada orang itu, tentunya kita akan mengatakan dari awal saya memang tidak percaya kepadanya. Sehingga tatkala kita dikecewakan, tentunya kita tidak terlalu sakit hati. Tentunya kita tidak terlalu kecewa berat. Tetapi tatkala kita percaya kepada orang itu, menaruh harapan kita kepadanya, dan dia mengecewakan kita, dia menipu kita, maka yang terjadi adalah kita akan terus merasa kecewa. Kita akan terus merasa bertanya-tanya betapa teganya dia mengkhianati kepercayaan dan tidak menghargai kepercayaan itu kita berikan kepadanya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, maka dari itu semakin kita menggantungkan harapan kita kepada Allah, semakin kita percaya kepadanya, Allah akan sanggup menyatakan pengharapan kita itu dan tidak akan pernah mengecewakan kita, karena Allah tidak pernah mengingkari apa yang telah Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Allah tempat yang tepat di mana kita mengimani apa yang kita harapkan di dalam hidup ini. Iman menjadi dasar pengharapan kita dalam Yesus. Kita percaya kepada Allah. Selain itu adalah anugerah. Itu bukan rancangan kita, tetapi kehendak Allah. Tetapi juga kita percaya bahwa Allah telah menyelamatkan kita. Karena kita percaya Allah tidak pernah berubah, baik kasih-Nya, kuasa-Nya, keadilan-Nya, pemeliharaannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka dari itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dasar yang pertama dalam pengharapan pasti kita di dalam Yesus Kristus adalah iman kepadanya saja. Yang kedua, dalam ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dasar yang kedua dari pengharapan yang pasti di dalam Kristus, janji Allah bagi kita. Janji Allah bagi kita dapat kita lihat di dalam firman-Nya, dapat kita temukan di dalam firman-Nya. Dan janji Allah itu adalah satu pengharapan bagi kita. Dan dikatakan di sini telah dipraktekkan oleh Abraham. Abraham telah menerima janji Allah itu. Dan janji Allah itu dia pegang teguh. Dia tidak goyah. Dia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Bisa saja waktu itu Abraham tidak percaya karena apa yang disampaikan kepadanya.
itu sangat bertentangan dengan apa yang terjadi dalam dirinya. Tetapi jemaat yang kekasih dalam Tuhan melihat bagaimana Abraham tidak bimbang sedikit pun. Dia tetap percaya, dia tetap memegang janji Allah itu. Malah dia diperkuat dengan imannya kepada Yesus saja. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, jika kita memiliki pengharapan, maka kita akan mempercayai janji-janji Allah yang ada dalam firman-Nya. Kita memiliki pengharapan yang pasti karena Allah ada janji Allah yang pasti digenapi dan tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan kita. Itu terdapat dalam Yosua pasal 23 ayatnya yang ke-14. Bahkan Raja Daud sendiri bersaksi bahwa sesungguhnya janji Tuhan itu murni dan teruji, seperti perak yang murni yang telah diuji selama 7 kali. Artinya di sini bahwa apa yang dikatakan Tuhan pasti akan digenapi dan tidak akan pernah tidak ditepati. Tuhan setia dengan perkataannya. Jadi jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita selidiki akan janji Tuhan dalam firman-Nya, itu terdapat kurang lebih 3.573 janji Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya dalam Alkitab. Di antara janji-janji itu kita dapat menemukan janji tentang hidup yang diberkati, janji tentang kesembuhan, janji tentang pertolongan Tuhan dalam hidup kita, janji tentang penghiburan tatkala kita menghadapi duka cita, janji tentang pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Bahkan janji yang secara khusus kita terima tatkala kita percaya kepada Tuhan, yaitu janji keselamatan. Allah telah mati bagi kita. Dia menebus dosa kita. Dia telah menyelamatkan kita, orang yang percaya kepadanya. Dan dari kebangkitannya, itu menandakan bahwa itu jugalah yang akan kita alami sekalipun kita dalam kematian. Tuhan membangkitkan kita sebagai orang yang percaya. Dan kita diselamatkan tatkala kita menerima Tuhan di dalam hidup kita. Kematian tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Kematian tidak menghalangi kita untuk tidak menikmati anugerah keselamatan itu. Karena Tuhan menjanjikannya itu bagi kita. Itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Janji Tuhan bukan hanya untuk hidup kita sekarang, tetapi janji Tuhan juga untuk hidup kita yang akan datang. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pengharapan kita percayai itu, kita telah terima walaupun kita belum melihat, kita belum merasakan dan menikmatinya. Tetapi janji Allah itu akan digenapi tepat pada waktunya, baik yang telah kita nikmati maupun yang akan kita nikmati, seturut dengan apa yang Tuhan buat dan kerjakan di dalam hidup kita. Betapa luar biasanya janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita berjanji bisa saja kita tidak menepati. Kalau kita berjanji bisa saja kita mengingkari janji kita itu. Tetapi Tuhanlah yang berjanji bagi kita. Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya sendiri. Bahkan dia tidak akan pernah melupakan janjinya itu. Tetapi dia akan menggenapi dan menyatakan janjinya itu di dalam waktu dan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dasar pengharapan kita yang pasti dalam Kristus adalah bagaimana kita mengimani janji Tuhan itu
nyata, dan terbukti serta diwujudkan di dalam kehidupan kita. Baik waktu yang lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Maka dari itu jemaat yang kasih dalam Tuhan, pegang teguh janji Tuhan itu. Dengan bagaimana kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita pasti menemukan janji Tuhan dalam hidup kita. Kita pasti menemukan hal-hal yang indah yang Tuhan janjikan bagi kita. Tatkala kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, tatkala kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, maka janji Tuhan itu pun mengikuti. Janji Tuhan itu pun akan kita nikmati di dalam kehidupan kita. Mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita pegang teguh janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bawa hidup kita, kita pertaruhkan hidup kita kepada Tuhan saja. Karena kita percaya setiap janjinya itu pasti digenapi, pasti dilaksanakan, pasti dilakukan di dalam hidup kita. Dan tentunya kita tidak akan pernah kecewa tatkala kita menaruh harap kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah ragu tatkala pengharapan kita taruh kepada Tuhan. Karena kita memiliki pengharapan yang pasti hanya di dalam Kristus saja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu telah kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan terus menolong kami untuk memiliki dasar pengharapan yang pasti dalam Tuhan, yaitu iman atau percaya kami kepada Tuhan dan janji Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga tatkala kami menghadapi berbagai tantangan, kami menghadapi berbagai cobaan, kami tidak goyah karena kami memiliki iman dan janji Tuhan sebagai dasar pengharapan kami yang pasti di dalam Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang boleh sama-sama dibagikan bagi kita pada pagi hari ini. Dan kiranya firman Tuhan boleh sama-sama kita pakai di dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan kiranya hamba-Nya terus diberkati dalam sepanjang pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Saatnya kita akan masuk di dalam persembahan kita kepada Tuhan. Sama-sama kita akan datang bawa persembahan kita hanya kepada Tuhan. Dan sebagai pengenalan pundi untuk persembahan kita pada pagi hari ini, yang pertama tangguh merah untuk perpuluhan, tangguh hitam untuk kolekte ibadah, tangguh biru untuk dana sosial, dan tangguh 4 atau tangguh coklat untuk dana pensiun Bapak Pendeta Benyamin Mangampa MTH. Dan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam pembangunan gedung gereja kita di tempat ini, bahkan untuk pengadaan musik dan sarana prasarana, boleh memasukkannya di dalam amplop. Dan sama-sama kita datang membawa kepada Tuhan dalam persembahan kita pada pagi hari ini. Sambil persembahan kita jalankan, sama-sama kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 175. Hai, apakah yang kau buat untuk Yesus? Sudah berapa banyak yang dilalui.
berdoa. Kembali kami datang menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan, bahwasanya lawatan Tuhan nyata atas kami di dalam penyembahan kami kepada Tuhan. Kami telah menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kami telah membawa segala ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kebenaran firman-Mu Tuhan Kau boleh perdengarkan kepada kami sekalian. Biarlah kiranya di dalam sepanjang kehidupan kami, setiap kami bukan hanya menjadi pendengar kebenaran-Mu, tapi biarlah kiranya kami boleh dituntun oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Terima kasih juga Tuhan bahwa saat ini bersama dengan umat-Mu kami boleh datang kepadamu, membawa korban syukur kami, melalui setiap berkat yang Tuhan titipkan pada kehidupan kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan memberkatinya, supaya boleh dipakai di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Dan kami rindu biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua, dalam kehidupan kami ke depan, dengan berkat-berkat yang baru daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, ke dalam tangan kuasa-Mu kami datang membawa korban syukur kami ini. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita akan menjalankan 1 minggu waktu yang Tuhan akan berikan bagi kita. Dan tentunya dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari sama-sama kita mengangkat pujian kita. Dari pujian yang mengatakan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu, dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Samedi MTH. Jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Benar ya Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau yang menuntun kami dalam menjalani kehidupan kami sekalipun penuh dengan tantangan. Kami percaya tangan kuasa akan terus menopang kami, menopang seluruh langkah hidup kami di dalam menjalani hari-hari kami. Dan akhirnya jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kembalilah dalam kehidupan-Mu. Ingat dan lakukanlah firman-Nya, dan arahkan hatimu untuk menerima berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus,
turun dan memberkati kamu sekalian, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kita boleh buat untuk hari ini sungguh-sungguh menyenangkan akan hati Tuhan. Dan sama-sama kita akan mendengarkan informasi gereja Minggu 7 Februari 2020. Yang pertama, Minggu 14 Februari 2021, ibadah umum pertama dimulai pada pukul 6.30 WITA. Ibadah umum kedua dimulai pada pukul 10 WITA. Dan ibadah secara daring masih tetap disiarkan melalui channel YouTube Gereja Kibait Jemaat Balang Bodong. Ibadah sekolah minggu daring juga masih tetap disiarkan melalui channel YouTube Gereja Kibait Jemaat Balang Bodong. Ibadah remaja dimulai pada pukul 4 sore ditempatkan di gereja. Kedua, ibadah PKM pada hari ini ditempatkan di gereja. Pada ibadah dimulai pada pukul 6 sore. Jadi informasi bagi persekutuan kaum muda bahwa ibadah hari ini akan dilaksanakan di gereja dimulai pada pukul 6 sore. Jumat 19 Februari 2021, ibadah persekutuan doa di gereja dimulai pada pukul 6 sore. Akan diadakan sakramen baptisan kudus bagi jemaat Tuhan yang akan ikut dalam sakramen baptisan kudus. Dapat mendaftarkan diri kepada gembala atau tata usaha gereja dan untuk diatur akan jadwal katekisasi. Diharapkan kepada anggota jemaat untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dalam mengikuti ibadah di gereja. Demikianlah informasi gereja yang sama-sama telah kami sampaikan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Gembala Sidang, Majelis, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu lalu dan minggu ini. Dan sebagai ayat firman Tuhan pada jemaat yang berulang tahun terambil dari Ulangan 28 ayat yang ke-8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari jemaat yang terkasih, kita bersama-sama bersyukur untuk ibadah kita dan kita memuji Tuhan dari pujian syukur bagimu Tuhan. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita memuji Tuhan dari pujian syukur bagimu Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku,
Allah yang memeliharaku selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.